Kapan tanda kenabian itu berupa tompel? Tanda kenabian itu adalah jika ia berkata, maka perkataannya itu terjadi. Jika dia bernubuat, perkataannya itu akan terjadi. Dan dia juga melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib. Itu tanda kenabian. Bagaimana Anda katakan tanda kenabian berupa tompel? Ada-ada saja. Mujizat Muhammad, emangnya ada mujizat Muhammad? Ada-ada saja. Mujizat Muhammad itu tiada lain, tiada bukan adalah soal menggauli perempuan. Loh, memang iya. Itulah mujizat Muhammad, menggauli perempuan. Kalau kau tidak senang, kau bikin laporannya ke Mabes Polri. Gimana kamu itu? Bikin, kata orang ini mujizat Muhammad itu adalah menggauli perempuan. Saya tunjukkan dalilnya. Gimana kamu ini? Apakah ada umat Islam yang sanggup membantah perkataan saya? Nggak sanggup. Orang Islam yang mau coba-coba bantah perkataan saya, itu orang Islam awam yang nggak tahu apa-apa. Mujizat Muhammad itu adalah soal menggauli perempuan. Dia punya kekuatan untuk menggauli perempuan itu setara dengan 30 pria. Itu mujizat Muhammad itu. Ya. Coba kau bantah itu. Gimana? Ya, silakan. Kenapa, Bang? Oh ya, sudah. Tadi gelap. Ya, sekarang. Ya, silakan. Ya. Apa yang mau Anda utarakan, Alwin Cuek? Ya enggak utarakan sampean Kristen, saya Muslim, ya saya naik. Lah gitu kan. Iya, Anda naik kemari itu mau mengutarakan apa? Bang, Enggak, coba kan HP-nya. mau naik, Bang. Kamu pura tuh Muslim semua, Bang. Enggak ada yang Bang, Kristen, Bang. HP-nya taruh dulu, Bang. Taruh yang bagus gitu loh. Atau pakai headset. Enggak, Bang. Saya orang Madura. Kan disuruh naik, saya mau multi, Bang, gitu loh. Iya, tujuan Anda mau naik itu apa, Bang? Gitu loh. Enggak ada maksud tujuan sampean Kristen, saya Muslim suruh masuk. Kalau saya Muslim, saya orang Madura. Enggak tanya apa-apa, Bang. Iya, saya cuma mau mengajak Gitu. supaya Anda berhenti, Bang, menyembah manusia, berhenti menuhankan Muhammad. Apa kamu itu? Tuh, kan? Allah tuh yang bener. Diajak jangan menyembah Muhammad, Abang marah-marah. Muhammad yang Ya Rasulullah yang ada dalam kubur, ya Rasulullah. Nah, berhenti, Bang, menuhankan menyembah Muhammad begitu. Orang Kristen tuh makan babi, nggak sunat. Kenapa diikutin? Ikut yang sunat, yang nggak makan babi. Oke, baik. Kenapa kamu? Baik. Apakah orang Islam, kita bahas dulu dari makan babi ya. Oke, kita bahas dulu dari makan babi. Setuju? Kenapa? Kita bahas mengenai perkara makan babi gimana? Nggak usah bahas. Kenapa dibahas? Katanya orang Islam nggak makan babi. Saya mau buktikan orang Islam itu pemakan babi. Yang makan babi goblok. Kalau yang Muslim Goblok. tuh nggak makan babi. Orang Islam itu adalah umat pemakan babi kalau kepepet. Ya, coba nih. Orang Madura nggak ada. Tahu lainnya. Nggak tahu yang lainnya. Kalau orang Madura nggak ada. Kita nggak ngomongin orang Madura. Saya bilang orang Islam itu adalah orang pemakan babi kalau kepepet. Nah, coba tenang. Coba, Abang dengarkan ini, Bang ya. Dengarkan, Bang. Kalau orang Madura nggak ada yang mau. Oke, baik. Coba dengarkan ini. Oke, coba dengarkan ini. Dengarkan. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Apa itu? Jangan dipotong video Aman ini. itu. Ada yang Nggak potong masuk video di buat jadi akal. Abdul Somad menghalalkan babi. Habis dari caci maki. Saya ulang sekali lagi. Babi itu haram, Itu bisa. tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan. Tidak ada makanan. Pilihannya cuma babi dan makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tak boleh pilih mati. Kalau nggak Juga. Nah, jadi orang Islam itu boleh makan babi. Gimana? Apa kau mau membantah perkataan Ustadz Abdul Somad? Alwi. bukan makan babinya kalau nggak makan. Makan babinya kalau nggak makan maksudnya gimana sih? Alwin, kalau nggak makan. Alwin, tadi kamu dengar tidak ceramahnya Ustadz Abdul Somad?
Oh, ini potong-potong, nggak gitu. Oh dipotong-potong, coba didengarkan lagi, dengarkan lagi. Ini bagaimana ini? Menurut Abdul Somad boleh makan babi, kalau kepepet gimana? Coba dengarkanlah, dengarkan. Dengarkan dulu kan. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini. Ada yang potong video dibuatnya judul Abdul Somad menghalalkan babi. Habis saya dicaci maki. Saya bilang sekali lagi, babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan. Tidak ada makanan. Pilihannya cuma mati dan makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Nah, jadi umat Islam kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang dimakan ya makan babi. Gimana? Terus masalah sunat. Sekarang tenang. Masalah sunat. Saya mau tanya. Kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan Muhammad sunat, saya terjun dari Monas. Bang, biar Anda tahu ya. Gini. Muhammad itu. Jangan banyak. Oh, enggak, sebentar. Saya mau buktikan. Gini, saya mau buktikan. Dengerin dulu. Wala na maluna, wala ku mamalukum Tuhanmu. Gitu aja udah. Tapi kenapa kamu menganggap Tuhanmu dan Tuhanku sama? Ya enggak, Tuhanmu. Loh, Tuhanku. Al-Quran mengatakan kamu mengklaim bahwa Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang sama. Padahal tidak. Ini saya tunjukkan ayatnya. Nih ya. Manusia. Baik, justru kalian inilah udah tahu Tuhannya beda, Tuhan kalian Muhammad nyamain Tuhan kalian dengan kami. Nih, saya tunjukkan ayatnya bahwa umat muslim mengatakan Tuhannya menyamakan Tuhannya dengan Tuhan kita. Perhatikan. Saya tunjukkan ayatnya ya. Apa dis? Saya tunjukkan ayatnya. Bahwa di dalam Al-Qur'an saya tunjukkan ya, surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Perhatikan ya. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya, Bang Alwin. Kita menyadarkan ini Bang Alwin ini. Ya, saya banyak penggemar Bang dari Madura, Bang. Saya ini adalah artis Madura. Jangan salah Anda, saya artis Madura. Baik, perhatikan Bang. Tenang Bang. Saya bacakan dulu ayatnya nih, perhatikan. Ini adalah surat Al-Ankabut ya, ayat 46. Perhatikan ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Ngemis Tuhannya sama dengan kami. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Bagaimana mungkin kamu katakan Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku? Ini kamu mengatakan ini. Dan nih, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami dan kami hanya kepadanya berserah diri. Jadi kalian mengatakan kalian berserah diri kepada Tuhan kami. Ayo coba Bang Alwin coba buka dulu surat Al-Ankabut. Coba biar enak. Al-Ankabut 46 yuk. Aja ini yang nggak bisa dirubah ini. Al-Ankabut 46 coba baca. Apa? Ini yang surat Al-Ankabut ayat 46. Gak. Ini yang bener nih. Nggak ada yang berubah ini mulai dulu ini. Ya sudah, makanya kita cek surat Al-Ankabut ayat 46. Itu loh. Lagi firman Tuhan. Nggak bisa dirubah ini. Nggak ada artinya kan? Ini firman Tuhan. Iya, makanya buka Al-Ankabut 46. Apanya? Nggak usah kalau orang Madura. Nggak usah. Bang, itu tidak gini. Saya kasih tahu Alwin. Kenapa kamu masih Islam? Alasannya apa? Karena yang kau baca seperti itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kalau ada artinya, kalau ada terjemahannya, otomatis kamu akan meninggalkan agama Islam. Itulah sebabnya tidak ada artinya di situ. Karena umat Muslim, ketika mereka membaca Al-Quran, mereka itu hanya ingin membunyikan huruf-huruf Arab. Gak ngefek sama orang Madura, tahu? Iya, nggak ngefek sama orang yang nggak tahu berfik. Alwin, coba kamu berani nggak buka surat Al-Ankabut ayat 46? Udah firman Tuhan ini kalau Al-Quran ini. Yang penting firman Tuhan. Ini loh, dari sampai Jepang sampai Amerika pancet ini nggak ada yang berubah. Gak ada yang dirubah. Ya sudah, coba baca dulu surat Al-Ankabut ayat 46. Kenapa mau dibaca? Ini artinya. Iya, nggak ada artinya kan? Nggak ada artinya, nggak ada terjemahannya kan?
Ini sampai ke Amerika nggak pernah ganti, tetap ini. Seperti Nggak ada Kristen, artinya, Kristen. nggak ada terjemahnya kan? Sesat iku, Kristen sesat iblis iku. Kesurupan dia, marah-marah dia. Kamu tidak pernah tahu isi kitab itu karena kamu tidak pernah membaca terjemahannya. Di dalam kitab itu tertulis kamu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Betul atau salah? Wong ini dibaca aja sudah dapat pahala kok. Dari mana kamu itu? Iya, karena orang muslim membaca Al-Quran tujuannya mau dapat pahala, bukan tujuannya mau mengerti. Dibaca surat Al-Ahzab. Wahai Nabi, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu imani. Wahai Nabi, kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang kamu ingin. Ini Nabi boleh menggauli siapa-siapa yang diingini. Membaca seperti ini dapat pahala. Kalau muslim itu dapat nggak dapat Bagaimana? Dapat nggak dapat sepenting percaya sama Allah yang Iya, pencipta langit kalau dan saya bumi. bilang umat muslim itu teman-teman tidak diajarkan berpikir. Umat muslim itu diajarkan manggut-manggut saja. Langit dan Ya bumi. belajar sana Apa? dulu lah. Ya nanti kita dibilangin lagi beraninya sama orang awam. Kita nggak mau di framing atau dikatakan hanya berani dengan orang awam. Berkali-kali tadi saya tunggu-tunggu ada seorang ustadz yang naik kemari. Tapi mereka tidak bisa bicara, ya. Ayo silakan. Bagaimana kamu membaca sesuatu huruf Arab? Kamu tidak tahu artinya di situ. Artinya apa? Wahai Nabi, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Bagaimana mungkin kamu membaca seperti itu terus kamu dapat pahala? Mikir gimana? Kan? Des, Jumarta, kamu malam-malam masih kerja aja Jumarta. Des kemarin saya ketemu Langsung nih, diskusi. langsung ngeles kan. Tenang. Jumarta, apakah malam hari kamu tetap bekerja? Saya di rumah jaga konter. Jaga konter, tetap bekerja, betul? Des nggak salah. Jangan senyum dulu Jumarta, sebentar. Salahnya. Des kemarin saya lihat. Tenang, sabar. Kamu kan ini sudah malam, sudah jam 9 lewat, hampir setengah 10 malam, tetapi masih saja Terus. kerja. Betul? Terus Nah, apa? itu saya cuma mau bilang begini Jumarta, kamu itu sedang melanggar Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan bahwa siang hari untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Ini sudah malam, kamu masih kerja. Betul? Nah, nggak bisa jawab dia kan? Ya itu kalau bagi yang sudah full mengalami apa? Awal. Des. Sebentar, Jumarta, tenang, Jumarta. Gini loh, saya cuma mau bilang begini, Jumarta. Kita ini diskusi untuk mengerti satu sama lain. Artinya kamu sudah mengakui itu, bahwa memang umat muslim itu nggak boleh kerja malam. Terus kamu bilang dengan alasan, itu kan bagi orang yang mampu menjalankan agama Islam dengan penuh. Sementara kamu mengakui kamu tidak mampu menjalankan agama Islam dengan penuh, betul? Betul? Bukan gitu maksudnya. Terus? Islam itu tidak mempersulit, Des. Justru Islam itu mempersulit Jumarta. Malam-malam kamu nggak dibolehin kerja. Kamu hanya boleh kerja siang hari. Justru Kapan kamu... diskusinya nih, Des? Ya ini kita sudah diskusi gimana? Des kemarin Oke lah, nggak apa-apa lah. Baiklah, dia takut. Oke. Dia takut ditanya agama Islam. Saya tahu agama Islam itu kalau ditanya akan bubar. Saya tahu. Oke, silakan. Pertanyaan pada saya, Jumarta. Silakan. Apa pertanyaanmu? Kemarin saya lihat kamu diskusi sama Mbak siapa itu, kalau nggak salah Asila apa itu dari Muslim. Kamu mengakui Tuhan kamu itu ada 3, Des. Terus? Ya kan? Saya mengakui dan saya juga mengakui bahwa Tuhannya orang Islam ada 2. Kenapa memangnya? Bentar dulu, satu-satu dulu. Betul kan? Kamu mengakui Tuhan kamu Betul, ada 3 kan? betul. Ya, kalau Nggak kamu, masalah itu Tuhan atau Tuhan kami 3. Tuhan atau Tuhan kamu 2 saja kamu nggak mau. Silakan. kalau itu Tuhan kami ada 2 itu kan tuduhan, bukan pengakuan kami. Enggak. Bukan, itu juga pengakuan. Yang berdebat dengan Mana saya. Oke, mau saya tunjukkan pengakuannya.
Itu Kamu kan Islam sebentar, enggak, sebentar. Gini loh, kalau kita mau adil, kamu kan mengatakan itu tuduhan saya. Saya mau tunjukkan bahwa itu kan saya bukan tidak tuduhan. mengakui. Bagaimana? Kan saya kan tidak mengakui, beda dengan kamu. Iya, Kamu mengakui Tuhan kamu ada masalahnya tiga. kamu tidak mengerti agama Islam. Kalau orang yang mengerti Mengerti. agama Islam, dia mengakui. Coba dengarkan ini. Kamu kan mengatakan itu tuduhan, bukan tuduhan saya. Itu pengakuan umat Islam bahwa Tuhannya ada dua. Mana ada Tuhan itu satu. Baik, coba dengarkan ini kalau begitu. Tuhannya orang Islam ada dua, diakui sama umat Islam sendiri. Seorang ahli pendebat agama Islam, perhatikan. Selanjutnya, saya mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Roh kita. Tuh, jelas? Itu siapa yang bilang? Namanya Daman Al-Mantiki. Bukan cuma dia, Yusuf PI juga mengakui, Ar-Rasyid juga mengakui, Tasik Ngaji Nggak juga ada. mengakui, Rijal juga mengakui. Gimana? Des, dalam Islam itu, ya, kami itu berpedoman cuma pada Quran dan hadis. Justru kalau kamu berpedoman kepada Quran dan hadis, berarti kamu sepakat dengan dia. Muhammad adalah Robmu juga, Tuhan juga. Gimana? Yang di dalam Islam yang benar itu, Des, Nabi Muhammad itu utusan Allah, mau dibawa aja. Iya, kemana-mana, saya itu tahu utusan Allah. Muhammad itu utusan Allah, saya tahu. Muhammad itu seorang manusia, saya tahu. Tetapi kalian pertuhan Tapi- juga, gimana sih? Siapa yang beda, Des? Karena kamu tidak Kalau tahu, kalian karena kamu kerja- tidak tahu definisi mempertuhan. Itu masalahnya. Des, yang namanya mempertuhankan itu menyembah. Oke, Ya. baik. Ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Tidak ada yang menyembah lawan nafsu. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran, biar dia belajar. Coba, Jumarta, kamu punya Al-Quran nggak di situ? Ada Al-Quran? Aplikasi saya lagi. Buka saja. Baik, saya bukakan. Di dalam surat Al-Jadziyah, ayat yang ke-23. Kamu tadi bilang tidak ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya, kan? Bukannya tidak ada Ah, yang sekarang mempertuhankan ngomong Adalah lagi. orang Islam. Bentar dulu. Saya nggak bilang masalah itu orang Tuhannya- Islam atau bukan. Saya nggak mempermasalahkan orang Islam atau bukan. Saya mempermasalahkan apakah ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya itu. Yes, kalau di luar Islam itu jangankan hawa nafsu, manusia aja disalib aja kan dituhankan Nah, sama kamu. baik. Dari situ nanti kita berangkat tentang mempertuhan ya. Setuju? Baik, dikatakan di sini. Maka pernahkah kamu melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Terus? Berarti ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ya di luar Islam kan banyak patung aja. Oke, baik, kita Jadi buat apa? kriteria. Kita buat kriteria sekarang. Apa ciri-ciri atau apa kriteria sehingga perbuatan itu disebut mempertuhan? Mempertuhan itu mengakui Tuhan yang satu dan menyembah sebagai manusia, sebagai umat, ya. Itu menyembah Tuhan yang satu. Jadi menyembah hawa nafsunya, hawa nafsu gitu. Ya itu kalau orang yang mempertuhankan hawa nafsu bisa jadi. Gimana cara mempertuhan hawa nafsu? Ya itu tanya saja sama orang yang kamu tuduh itu. Kan saya nggak bilang. Kan Ya, ada. kamu bagusan jaga kontra aja sana. Makanya saya bilang, kalau kamu tidak lulus tentang definisi mempertuhan, selama itu juga kamu nggak sadar kalau kamu mempertuhan Muhammad. Jelas di sini dikatakan, pernahkah kamu melihat surat Al-Jadziyah ayat 23, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi menurut Al-Quran ada sekelompok orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, mempertuhan hawa nafsunya. Nah, apa pengertian mempertuhan hawa nafsunya? Apakah menganggap hawa nafsunya sang pencipta? Tentu tidak. Apakah orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang, oh, wahai hawa nafsu? Bukan begitu. Orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang menaklukkan dirinya, menundukkan dirinya kepada hawa nafsunya tersebut, sehingga dia dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut.
Kamu tanya sama ustadz sana kalau bukan itu definisinya. Itu definisi mempertuhan. Bahkan ketika kamu menundukkan diri, menaklukkan diri kepada setan, sehingga kamu melakukan keinginan setan, artinya kamu telah mempertuhan setan. Nah, umat muslim itu menundukkan, menaklukkan diri mengikuti perintah Muhammad. Makanya saya bilang umat muslim mempertuhan Muhammad. Ada saja. Terus kamu tanya kepada saya, terus kalau begitu, kamu mempertuhan siapa? Ya mempertuhan Bapa di surga. Ya mempertuhan Yesus, ya mempertuhan Roh Kudus. Kamu mempertuhan Allah dan mempertuhan Muhammad, tapi kamu gak sadar-sadar. Ya Wahid, selamat malam, Muslim Bang. Muslim Bang. Ya, Jadi, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan Bang? ya, definisi Tuhan itu apa kira-kira Bang? Baik, Tuhan itu definisinya Tuhan atau sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Tidak ada kata Tuhan atau Tuhan di dalam Al-Quran. Itu bahasa Indonesia. Apakah sama Tuhan dengan Tuhan? Sama. Sama. Ya. Artinya antara majikan dengan anak buah sama dong, dia menyembah antara sang Nah, holiknya inilah dia majikan sama anak buah sama. Pantesan dia masih Islam, teman-teman. Wahid, coba dengerin Wahid. Coba ya, saya mau coba ajarin nih. Saya mau coba mendidik orang Islam karena orang Islam ini kepalanya sering dibenturin ke ubin, jadinya gilanya sudah tingkat dewa. Dengerin saya. Jadi Bang, ada Tenang, definisi- Wahid, tenang. Kamu mau saya ajarin, biar kamu ngerti, tenang. Biar kita nggak debat kusir. Coba kamu dengarkan omongan saya, simak ya. Ya, Tuhan itu kosakata bahasa Indonesia. Setuju nggak kamu? setuju. Oke, kata itu tidak ada dalam Al-Quran karena Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Lalu kata yang sering kita baca Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya adalah ilah atau Rabb. Ilahun. Oke. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23 di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah? Jadi menurut ayat ini ada orang-orang yang membuat hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya. Setuju? Nah, berarti berangkat dari sini, berangkat dari ayat ini, maka definisi Tuhan atau definisi ilah itu apa? Tuhan itu dalam definisinya menurut pemahaman saya. Jangan menurut pemahaman Anda, menurut Al-Quran. Kalau menurut pemahaman Anda, kita debat kusir. Masalahnya gini, antara Tuhan yang dimaksud dengan Al-Quran dengan Tuhan pada definisi Indonesia berbeda jadinya. Betul, saya setuju. Itu karena Tuhan menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuatu sesembahan, sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dianggap lebih mulia, sesuatu yang dianggap lebih mempunyai kekuatan. Oke, dibanding apakah manusia. kita sedang membahas definisi dalam bahasa Indonesia? Kan tadi definisinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bang, dengarkan ya Bang Wahid. Gini Bang Wahid, KBBI itu belum ada, Al-Quran sudah ada, setuju? Gue setuju. Jadi jangan kamu mengukur Al-Quran menurut KBBI. Kamu harus mengukur Al-Quran berdasarkan maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran, kata itu adalah kata ilah. Ilah, menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Nah, berangkat dari ayat ini, berarti pengertian ilah itu apa? Pengertian ilah itu adalah sesembahan, Bang. Oke, sesuatu yang kepadanya seseorang menaklukkan dirinya, betul? Benar. Nah, itu Nah, sekarang begini, ada orang yang membuat hawa nafsu sebagai ilahnya. Artinya ada orang yang membuat hawa nafsunya itu adalah sesuatu yang mengendalikan hidup dia. Betul? benar, ada. Nah, makanya saya bilang, Bang, kalau kita mengikuti pengertian atau definisi di dalam Al-Quran, maka umat muslim itu menjadikan Muhammad sebagai ilahnya. Kenapa? Karena umat muslim membuat Muhammad sebagai sosok yang mengatur, mengendalikan, mengontrol, membuat muslim itu takluk kepadanya. Ada. Iya, makanya saya bilang kalian itu menjadikan Muhammad sebagai ilah kalian. Adanya itu ada sebagian, ada yang tidak, ada sebagian. Oke. Kita Baik. mesti memang Baik, sekarang begini, Bang. banyak. Sebagai muslim yang sejati, wajib nggak Anda taat, patuh, tunduk kepada Muhammad?
Konteksnya apa? Kalau konteksnya patuh terhadap, jadi gini, ya, saya selaku pribadi taat kepada Muhammad itu atas dasar runutan dari Al-Quran dan hadisnya. Bang, sebelum dijelaskan, saya mau tanya sebentar. Simple, saya mau tanya. Muslim yang sejati menundukkan diri, membuat dirinya patuh, taat, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad nggak? Enggak. Iya, makanya saya bilang, Bang, kamu malu mendapati bahwa Muhammad itu ilahmu, Tuhanmu. Gimana? Ada perbedaan antara Rasul, Nabi, dan ilah tadi, Bang. Bang, pertanyaan saya itu Nggak cuma ada simpel. bedanya. Pertanyaan saya itu cuma simpel. Coba dengerin. Anda sebagai seorang Muslim, wajib nggak Anda taat sama Muhammad? Wajib dalam bentuk ibadah. Makanya saya bilang, Bang, Anda itu mempertuhan atau menjadikan dia sebagai ilah. Bisa Ketika jadi. ketika seorang tenang. Ketika seseorang membuat dirinya takluk, taat, tunduk kepada iblis, maka seseorang itu telah menjadikan iblis itu sebagai ilahnya. Setuju nggak? Setuju. Kenapa kamu berstandar ganda ketika kamu berbuat hal yang sama kepada Muhammad? Kami orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami, menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan kami, menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan kami. Karena kami membuat diri kami takluk kepadanya. Kami wajib menaklukkan diri kami kepada Bapa Kan di berbeda sorga. pendapat nggak masalah loh, Bang. Kenapa ini memaksakan? Ini bukan bicara soal beda pendapat, Wahid. Ini berbicara mengenai pengertian yang sesungguhnya. Apa standarnya sesungguhnya? Kan Bang Edis dengan yang tidak sesungguhnya, Bang. Ada standarisasinya. Kan gini, Kalian ini umat konsep muslim dalam beragama. terlalu latah mengatakan bahwa kalian tidak mempertuhan Muhammad. Kalian sudah didesain seperti robot untuk menolak mempertuhankan Muhammad, padahal kalian mempertuhan dia. Kenapa kalian menolak mengatakan mempertuhan Muhammad? Karena kalian pikir umat muslim mengangkat Muhammad sebagai sang pencipta. Saya bilang tidak. Umat muslim tidak pernah mengangkat Muhammad sebagai sang pencipta. Umat muslim mengangkat Muhammad sebagai Tuhan, sebagai ilahnya. Ini loh, ada orang di dalam Al-Quran mengangkat hawa nafsunya sebagai Tuhan, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apakah artinya mereka mengangkat hawa nafsu sebagai sang pencipta? Tidak. Mereka tidak pernah mengimani hawa nafsu sebagai sang pencipta. Sama seperti umat muslim. Umat muslim tidak pernah mengimani Muhammad sebagai sang pencipta. Tidak pernah. Boro-boro sang pencipta. Jelasin dulu sama. Makanya supaya kalian tidak salah paham dengan saya. Mengangkat Muhammad Tuhannya. Artinya umat muslim menyerahkan kepada ketundukannya itu kepada Muhammad. Nggak sadar-sadar juga kalian. Enggak, Bang. Beda konsep itu. Udah, kamu merokok saja sana. Pantesan kamu tidak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Banyak orang salah paham, menuhankan itu dikiranya adalah menganggap dia atau menjadikan dia sang pencipta. Bukan itu definisi menuhankan. Apakah ketika ada seseorang menuhankan iblis, artinya menganggap iblis sang pencipta? Tidak. Apakah menuhankan hawa nafsu, artinya menganggap hawa nafsu sebagai sang pencipta? Tidak. Apakah menuhankan Bapa di sorga, artinya menganggap dia sang pencipta? Tidak.